wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang titik stasioner. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya Fulran Nazimi, samping saya adalah Nazifa, samping saya adalah Alia, sampingnya lagi adalah Faza, dan di ujung terakhir adalah Syuga. Selamat menyaksikan video dari kami. Check it out! Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang titik stasioner. Teman-teman tahu tidak apa itu titik stasioner? Tidak. Di sini, jadi kita akan membahas tentang pengertian titik stasioner. Titik stasioner adalah titik yang nilai turunan pertama f aksen x sama dengan 0. Dengan kata lain, titik stasioner adalah titik di mana fungsi berhenti naik atau turun. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu titik stasioner, selanjutnya kita masuk kepada gambar dari titik stasioner. Suatu garis dikatakan titik stasioner apabila ada titik maksimum dan titik minimum, yang mana titik maksimum itu berada di paling atas dan titik minimum berada di paling bawah. Baru dikatakan dengan titik stasioner atau disebut dengan f aksen x sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menentukan titik stasioner. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan turunan atau f aksen x. Kemudian turunan tersebut akan kita masukkan ke dalam persamaan f aksen x sama dengan 0. Kemudian dari persamaan itu kita akan memasukkan nilainya ke dalam rumus-rumus yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kita akan masuk ke contoh tentang cos alfa. Yang pertama, tentukanlah titik stasioner fungsi y sama dengan sin 2x untuk interval 0 sampai pi. Yang pertama, y sama dengan sin 2x, kita turunkan jadi turunan pertama yaitu 2 cos 2x. Kita jadikan turunan pertama sama dengan 0. 2 cos 2x sama dengan 0. Selanjutnya cos 2x kita bagi menjadi 2. 0 per 2 sama dengan 0. Cos 2x sama dengan pi sama dengan cos 90. Kenapa cos 90? Karena cos 0 adalah cos 90. Yang pertama kita masukkan ke rumus pertama yaitu fx sama dengan alfa ditambah k 300 dikali 360. Fx-nya yaitu 2x sama dengan 90 derajat ditambah k 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita bagi menjadi 2 yaitu menjadi 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kita uji k-nya menjadi sama dengan 0. Yang pertama 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. 45 ditambah 0 dikali 180 derajat hasilnya 0 sama dengan 45 derajat. 45 derajat sama dengan pi per 4. Kita uji k-nya sama dengan 1. X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180. Selanjutnya X sama dengan 45 derajat ditambah 180 sama dengan 225. Yang memenuhi dari pi ini adalah 180. Berarti yang cuma memenuhi cuma K sama dengan 0 yaitu 45 derajat. Sedangkan 225 sudah melebihi 180. Rumus yang kedua yang cuma memenuhi yaitu K sama dengan 1 yaitu 135. Kenapa K sama dengan 0 tidak memenuhi 180? Karena kurang dari 180. Sedangkan K sama dengan 2 sudah melebihi 180. Sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan rumus dari sin alfa. Dalam sin alfa terdapat dua rumus. Yang pertama adalah fx sama dengan alfa tambah k kali 360. Yang kedua adalah fx dalam kurung 180 dikurang alfa tambah k kali 360. Baiklah, kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang saya pakai adalah cos 2x. Langsung saja ke cara jawabannya. Turunan dari cos 2x adalah y sin sama dengan min 2 sin x. Baiklah, demi mendapatkannya kita harus merubah menjadi y sin sama dengan 0. Jadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Karena kita ingin menghilangkan angka 2 dan minnya, kita harus memindahkan min 2 tadi. Baiklah, jadi sin 2x sama dengan 0 per min 2. Jadi hasilnya sin 2x sama dengan 0.
sin sin 2x sama dengan sin 0. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena 0 adalah penjabaran dari sin 0. Baiklah, kita beralih ke rumus pertama. Rumus pertama, fx sama dengan 0. Alfa tambah k kali 360. Jadi kita masukkan yang ini tadi. Jadi 2x sama dengan 0 derajat tambah k kali 360. Karena kita ingin menghilangkan 2, kita harus membaginya. Jadi 0 derajat tambah k kali 360 dibagi 2. Jadi hasilnya 0 derajat tambah k kali 180. Jadi kita masuk ke persamaan 1, yaitu adalah k sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 derajat tambah k ini adalah 0 karena k disamakan dengan 0. Jadi 0 kali 180. Selanjutnya jadi hasilnya 0 derajat tambah 0 derajat hasilnya tetap 0. Ini adalah memenuhi karena termasuk dalam 180 atau V. Yang kedua adalah k sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 0 tambah 1 kali 180. Jadi hasilnya 0 derajat tambah 180. Hasilnya adalah 180. Karena sudah memenuhi, jadi kita checklist atau kita checklist. Selanjutnya adalah persamaan yang kedua. Yang kedua, fx sama dengan dalam kurung 180 dikurang alfa, tutup kurung ditambah k kali 360. Kita masukkan rumus tadi, persamaan tadi 2x sama dengan dalam kurung 180 dikurang 0, tutup kurung ditambah k kali 360. Jadi kita ingin menghilangkan angka 2, jadi 2x sama dengan 180 ditambah k kali 360 dibagi 2. Hasilnya adalah 90 derajat ditambah k kali 180. Baiklah, kita masuk ke k sama dengan 0. X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 180. Kenapa 0? Karena ini adalah 0. K adalah 0. Jadi hasilnya 180 dikali 0 hasilnya 0. Jadi kita tentukan hasilnya 90 derajat. Ini adalah memenuhi karena sudah masuk ke dalam V atau 180. Selanjutnya adalah K sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 180. Jadi hasilnya 90 derajat ditambah 180. Hasilnya 270. Kenapa saya coret ini? Karena sudah melebihi dari batas yang sudah ditentukan, intinya sekitar 180. Ya, lanjut. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus mencari titik stasioner untuk tan alfa. Rumusnya yaitunya alfa ditambah k dikali 180 atau dikali pi. Lanjut ke contoh soal, yaitunya saya mengambil contoh soalnya adalah tentukanlah titik stasioner untuk fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x untuk interval 0 sampai pi atau 0 sampai 180. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan turunan dari sin x ditambah cos x. Yaitunya adalah sin x sama dengan cos x dikurang sin x. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan f aksen x sama dengan 0. Atau langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memindahkan ruas, yaitunya min sin x kita pindah ke ruas kanan menjadi cos x sama dengan sin x. Selanjutnya dapat kita buat persamaan, kita pindahkan juga cos x ke ruas sebelah kanan menjadi 1 sama dengan sin x per cos x. Sama-sama kita ketahui bahwa sin x per cos x itu sama dengan tan x, sehingga 1 sama dengan tan x.
nilai 1 sendiri merupakan tan dari 45 derajat. Berarti tan 45 derajat sama dengan tan X. Berarti 45 derajat ini merupakan alfa. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan persamaan ini ke dalam rumusnya. Yang seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa alfa ditambah K dikali 180. Berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan nilai tannya, nilai alfanya itu 45 derajat, menjadi X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180. Untuk K sama dengan 0, kita dapatkan bahwa X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180. Berarti 45 derajat ditambah 0 hasilnya adalah 45 derajat. Atau pi per 4. Untuk K sama dengan 1, mari kita uji. X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180. Berarti 45 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 225 derajat. Seperti kita lihat tadi, bahwa intervalnya adalah 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat. Berarti untuk 225 derajat tidak memenuhi. Jadi titik stasioner yang memenuhi adalah 45 derajat atau pi per 4. Sekian, terima kasih.